Hello and welcome back to Digpis ITTS channel. Oke, kembali lagi bersama saya, dan sebelumnya kita sudah membahas lengkap mengenai proses analisis baik secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi pada video kali ini kita akan melangkah ke step yang lebih jauh, step selanjutnya, yaitu proses redesign. Jadi apa sih proses redesign itu? Lalu hambatannya apa? Pengertiannya apa? Metodenya apa? Saya akan membahas dan menjelaskan di video ini. So, stay tuned and check this out. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses redesign. Jadi apa sih proses redesign itu? Jadi step di proses redesign merupakan step ketiga dalam rekayasa proses bisnis atau dalam bisnis proses manajemen. Jadi proses redesign dilakukan setelah perusahaan sudah menemukan permasalahan dan menentukan titik atau proses mana yang ingin dia ubah. Jadi setelah melalui proses kualitatif analisis dan kuantitatif analisis, didapatkan permasalahan dan dipilih permasalahan mana yang ingin diganti, maka setelah itu perusahaan berjalan ke step selanjutnya, yaitu proses redesign. Jadi dalam proses redesign ini dapat dilakukan dengan sistematik proses redesign dan creativity proses redesign. Jadi sistematik proses redesign ini dilakukan dengan persiapan yang matang atau rencana yang terplanning dengan sangat baik. Lalu yang creativity proses redesign dilakukan dengan cara tiba-tiba. Jadi ketika suatu unit di perusahaan menemukan masalah dan mereka menemukan ide untuk mengatasinya atau ide untuk mengganti suatu proses redesign tersebut, maka dilakukanlah creativity proses redesign. Jadi sistematik dan creativity proses redesign mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satunya, jika sistematik proses redesign ini pasti memakan waktu yang lebih lama dan juga memakan biaya yang lebih banyak karena meng-hire proses analis dari eksternal konsultan, lalu menyelenggarakan workshop dan lain sebagainya. Lalu jika di creativity proses redesign ini waktunya cepat tapi juga riskan karena persiapan yang kurang matang. Lalu mengapa sih perlu dilakukan proses redesign? Proses redesign ini dilakukan karena perkembangan di ranah bisnis dan perkembangan di ranah dunia. Jadi semua perusahaan pasti menginginkan improvement atau pengembangan pada bisnisnya, baik produk maupun servisnya. Jadi jika perkembangan di bisnis ini perusahaan lebih menginginkan menambah segmentasi, menambah produk, menambah value pada perusahaan maupun produknya, meningkatkan servis dan lain sebagainya. Nah, lalu di sisi world atau di sisi dunia ini perusahaan mau tidak mau harus mengikuti step-step atau mengikuti perkembangan zaman yang ada. Contohnya di era sekarang ini sudah
merupakan era teknologi dan otomatisasi. Jadi jika perusahaan tidak mengikuti, maka prosesnya, efektivitas dan efisiensi perusahaannya akan berkurang. Jadi karena itu mau tidak mau perusahaan harus melakukan perubahan dan menuju ke technological business dan automation. Karena kompetitor di luar sana juga pasti bersiap untuk sesuatu yang lebih menantang di dunia bisnis. Lalu apa sih redesign itu dan mengapa perlu dilakukan? Jadi yang pertama itu karena proses redesign dilakukan karena strategic plan. Lalu selanjutnya, nah jadi apa sih redesign itu dan mengapa redesign itu perlu dilakukan oleh perusahaan? Jadi tujuannya yang pertama strategic change atau strategic plan dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut menginginkan perubahan atau menginginkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pada proses bisnisnya. Ya, maka dari itu perlu dilakukan proses redesign. Jadi proses redesign tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Apa sih sebenarnya kok sering ada kata efektivitas dan efisiensi? Apakah itu sama? Sebenarnya efisiensi dan efektivitas ini juga berbeda dari prosesnya. Jadi efisiensi ini lebih mengacu kepada proses yang sedang dilakukan perusahaan. Jadi apakah prosesnya lebih cepat, apakah prosesnya memakan waktu dan biaya yang lebih sedikit. Nah, itu merupakan efisiensi. Lalu untuk efektivitas itu kaitannya dengan hasil akhir. Jadi jika hasil akhirnya lebih baik, produk rejectnya lebih sedikit, nah itu bisa dikatakan perusahaan prosesnya lebih efektif. Lalu di sini kita lihat ada elemen-elemen pada proses redesign. Jadi elemen yang pertama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan itu yaitu customer. Karena customer itu merupakan nyawa dari suatu perusahaan. Jika tidak ada customer di sini, perusahaan tidak akan bisa berjalan. Customer ini ada customer internal dan customer eksternal. Jadi jika kita tahu perusahaan besar itu pasti memiliki beberapa anak perusahaan yang mana produksinya itu saling sequential ya atau berseri gitu ya. Lalu yang kedua ada business process operation. Yang business operation ini hubungannya dengan bagaimana bisnis proses itu diimplementasikan. Lalu berapa jumlah aktivitas secara spesifik yang diidentifikasi dalam proses. Lalu yang ketiga ada business process behavior yang kaitannya dengan bagaimana cara suatu bisnis proses dieksekusi atau dimulai. Jadi aktivitasnya bagaimana dieksekusi, lalu bagaimana waktunya dan kapan tanggal dilaksanakan, setiap jam berapa. Nah, itu harus sangat diperhatikan oleh perusahaan karena catatan data itu penting untuk dimiliki perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan agar pengambilan keputusannya itu mempunyai dasar dan referensi yang kuat. Lalu yang keempat, organization dan participants.
Jadi organization ini ada dua, organization structure dan organization population. Di sini organization structure kaitannya dengan peran, lalu grup dan departemen dalam perusahaan. Seperti bagian HRD ada kepala HRD dan staf HRD. Lalu organization population kaitannya dengan individu dalam suatu perusahaan sebagai dirinya sendiri, bagaimana dia mengeksekusi tugas, bagaimana dia menjalankan tugas dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, information. Ini kaitannya dengan informasi apa yang dimiliki dan dibuat oleh bisnis proses dan yang digunakan. Jadi apa yang informasi yang digunakan, informasi yang dimiliki, informasi yang dibuat itu sangat penting untuk mendasari proses redesign ini. Lalu yang keenam, teknologi. Teknologi apa yang perusahaan gunakan? Apakah teknologi tersebut sudah up to date? Apakah teknologi tersebut masih out of date dan perlu diperbarui, perlu ada otomatisasi dan lain sebagainya? Nah, itu perlu menjadi pertimbangan oleh perusahaan. Jadi yang ketujuh atau yang terakhir di sini yaitu external environment. Jadi bagaimana situasi di sekitar perusahaan, baik situasi lingkungan sekitar, baik situasi pemerintahan dan situasi ekonomi negara di mana perusahaan itu berada. Lalu kita ke aplikasi dari proses redesign ya. Jadi aplikasi proses redesign ini bisa diaplikasikan di dua jenis bisnis ya. Jadi bisnis manufaktur atau manufacturing domain dan service domain atau perusahaan jasa. Nah, keduanya ini sangat penting dilakukan. Jadi keduanya meskipun service domain tidak terlihat apa yang dilakukan, padahal itu menjadi step yang sangat penting bagi service domain. Yang mana contohnya perusahaan jasa itu harus mengetahui step-step yang harus dilakukan dalam menghadapi customer, dalam memberikan layanan yang terbaik kepada customer. Jadi baik manufacturing domain dan service domain penting untuk mempertimbangkan penggunaan proses model dan seiring berjalannya waktu melakukan proses redesign seperti itu. Lalu di sini ada Devil's Quadrangle. Ini merupakan performance measure ya yang sudah kita bahas sebelumnya di kuantitatif proses analisis. Biasanya yang dihitung yaitu fleksibilitas, time, cost, dan quality yang sudah kita bahas di video kuantitatif proses analisis. Lalu bagaimana melakukan redesign? Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan metodologi ya. Lalu yang kedua teknik dan tools. Metodologi ini berkaitan dengan ada metode yang dimiliki atau yang tersedia untuk melakukan proses redesign, seperti ada buku panduan. Itu merupakan panduan untuk melakukan redesign. Tapi apakah itu cocok untuk diterapkan di perusahaan tersebut atau tidak? Yaitu kembali lagi kepada bagaimana perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Lalu teknik ini prosedur atau
standar yang harus dilakukan perusahaan atau yang ingin dilakukan perusahaan. Nah, itu menjadi pertimbangan. Teknik ini lebih jelas sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya, karena tidak berdasarkan dengan panduan buku, tapi mereka melakukan observasi langsung menggunakan seperti fishbone diagram, lalu YY diagram, Pareto analisis, peak chart seperti yang sudah kita bahas di kuantitatif proses analisis kemarin. Yang ketiga, menggunakan tools atau alat software gitu ya, software pack. Jadi seperti melakukan simulation gitu ya. Apakah simulasi yang pertama, biasanya simulasi itu melakukan lebih dari satu kemungkinan step gitu ya, yang akan menghasilkan lebih dari satu hasil dan hipotesis seperti itu, yang nantinya digunakan perusahaan yang paling efisien dan efektif. Nah, teknik dalam proses redesign ini ada proses analisis yang di dalamnya ada fishbone diagram, Pareto analisis, cognitive mapping, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, proses analisis kuantitatif dan kualitatif. Lalu creativity analysis. Nah, ini dengan menggunakan out of the box thinking, affinity diagramming, and the Delphi method atau brainstorming. Lalu menggunakan modeling dan evaluation, menggunakan flow charts, IDEF, SpeakAct, modeling, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu step dalam melakukan proses redesign ini sebelum benar-benar dimulai, yaitu perlu melakukan preliminary step. Preliminary step itu step sebelum project redesign dimulai, yaitu dengan membuat sebuah project team redesign, lalu membuat job desk masing-masing, dan nanti bagaimana perusahaan ingin merubah proses SI dari to be-nya, keinginannya seperti apa. Jadi memasang seperti target. Dan setelah itu lengkap, mulai melakukan starting point proses redesign. Jadi dari scratch, mulai di existing point-nya dirubah menjadi proses to be yang di redesign, hingga mulai start eksekusi proses redesign yang diimplementasikan, entah dari metodologi atau teknik atau tools. Jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kira-kira begitu penjelasan mengenai service redesign. Lalu selanjutnya, pada video selanjutnya akan ada penjelasan cara melakukan proses redesign yang lebih spesifik, yaitu dengan heuristic proses redesign dan product based design. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu bisa stay tune di channel ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.